Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati Kalyani, NPM 2021511083. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar. Yang pertama yaitu pengertian. Aljabar merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah, di mana yaitu dengan menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Aljabar ini sendiri ditemukan oleh seorang cendekiawan Islam, yaitu yang bergambar di samping beliau bernamakan Al-Khawarizmi. Aljabar berasal dari kata aljabar yang artinya penyelesaian. Untuk yang kedua yaitu bentuk aljabar. Yang pertama ada variabel, adalah suatu besaran matematika yang nilainya dapat berubah atau tidak konstan. Yang kedua yaitu konstanta, adalah bilangan yang tidak memuat variabel atau hasil. Konstanta itu jadi angkanya saja yang tidak diikuti oleh variabel. Sedangkan koefisien adalah faktor konstanta dari suatu variabel. Jadi koefisien itu angka dari suatu variabel. Jadi kan variabel itu kan merupakan x, y, huruf. Sedangkan untuk koefisien itu adalah angkanya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang suku sejenis. Kita perhatikan pada bentuk aljabar, 3 aljabar ini. Bentuk-bentuk tersebut berturut-turut disebut dengan suku tunggal. Suku tunggal, jadi misalkan 3A itu kan suku tunggal, 6B, suku 2 dan suku 3. Pemberian nama ini bersesuaian dengan banyak suku-suku bentuk aljabar tersebut. Misalkan 3A ditambah 6B berarti ada berapa suku? Ada 2, berarti berarti tidak sejenis apabila. Nah, untuk 4X ditambah 3A ditambah 6X kan ini sejenis. Nah, untuk suku sejenis tersebut kita tambahkan terlebih dahulu. Berarti jadi 10X ditambah 3A untuk mempermudah dalam penghitungan aljabar selanjutnya. Jadi yang sejenis itu apabila si variabelnya itu sama. Sedangkan untuk yang tidak sejenis itu berarti variabelnya berbeda. Selanjutnya adalah KPK dan EPB. Penentuan KPK dan EPB bentuk aljabar suku tunggal tidak perlu mencari himpunan kelipatan ataupun himpunan faktornya, karena bentuk aljabar merupakan bentuk faktor perkalian. Hal ini menandakan bahwa penentuan KPK dan EPB bentuk aljabar suku tunggal akan lebih mudah dilakukan dengan cara pemaktoran atau faktorisasi. Telah kita pelajari bahwa KPK dan EPB dengan pemaktoran dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk KPK merupakan hasil perkalian dari faktor yang berbeda dan berpangkat tertinggi. Jadi KPK itu intinya cirinya itu perkaliannya itu faktornya berbeda. Terus pangkatnya itu tinggi. Untuk EPB itu sebaliknya dari KPK, yaitu faktornya itu sama, perkaliannya itu. Kan tadi faktornya yang berbeda untuk KPK, sedangkan untuk EPB itu sama. Dan pangkatnya itu berpangkat terendah. Selanjutnya kita akan membahas operasi hitung. Untuk operasi hitung sudah kita ketahui untuk dari mungkin sudah dipelajari di SMP kelas 7. Awal-awal kelas 7 kita memahami ada operasi hitung itu ada sifat komutatif. Contohnya misal 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3 sama saja kan isinya 8. Untuk aljabar pun sama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sedangkan untuk perkaliannya misal 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3, itu 15. Untuk aljabar juga sama, A dikali B yaitu AB sama dengan B dikali A, yaitu BA itu sama saja. Berarti 3 untuk pengurangan, 3 dikurangi 5 tidak sama dengan 5 dikurangi 3 karena hasilnya berbeda, yaitu min 2 dengan 2. Untuk aljabar pun sama, A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Untuk pembagian juga sama, 3 dibagi 5 tidak sama dengan 5 dibagi 3. Dan A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Untuk sifat selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini mungkin sudah bisa dipahami karena dipelajari
di kelas 7 semester 1 kalau tidak salah. Jadi ini itu hanya kerjakan, yaitu yang ada di dalam kurungnya saja. Di dalam kurung terlebih dahulu akan sama dengan huruf yang ini hanya berbeda di kurungnya saja. Yang ini kan kurungnya di awal 3 dan 5, sedangkan yang sama dengan yang ininya itu 5 dan 2 yang di kurungnya saja. Sama, mungkin bisa dipahami. Untuk selanjutnya itu sifat distributif. Nah, sifat distributif ini bisa disebut juga dengan kali pelangi kalau lebih simpelnya saja, misalkan kan 3 tambah 5 dalam kurung dikali 2, berarti 3 dikali 2, 5 dikali 2 dengan posisi tambah. Untuk yang selanjutnya juga sama, 3 kali 5 ditambah 3 kali 2. Nah, ini berbeda kenapa minus, kenapa min, karena di tanda dalam kurungnya saja sudah min. Ini juga sama, hanya membolak-balikan ke kurung. Untuk aljabar pun sama, tinggal kali-kalikan saja. Karena berbeda variabel berarti AB. Apabila sama berarti A kuadrat atau B kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu masih operasi hitung. Yang pertama, perkalian konstanta dengan bentuk aljabar bersuku 2. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan pada bilangan bulat tersebut dapat juga diterapkan untuk operasi perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar bersuku 2 atau lebih. Perhatikan contoh berikut. Misal, untuk A ini 3 dikali X tambah 2. Nah, ini kan sifat distributif. Jadi kita tinggal kali pelangi, berarti 3X ditambah 6. Untuk contoh yang kedua yaitu min K dikali dalam kurung K dikurangi 2L ditambah 4M. Ini kan variabelnya ada yang sejenis dan ada yang berbeda, berarti tinggal kalikan saja, sama saja. Min K dikali K berarti min K kuadrat. Kenapa min K kuadrat? Karena K dikali K berarti kan K-nya itu ada 2, otomatis berpangkat 2. Untuk min 2L dikali min K berarti plus, karena min kali min kan plus 2KL ditambah, kan ini tambah kali minus berarti minus 4KM. Selanjutnya yang kedua yaitu menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis. Suatu bentuk aljabar yang mengandung suku-suku sejenis dapat disederhanakan dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis yang ada. Proses ini dilakukan dengan sifat distributif. Contohnya, misalkan dalam soal itu sederhanakan bentuk-bentuk berikut ini. B kuadrat ditambah 2AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 5AB. Kita tentukan mana suku-suku sejenisnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada 2 suku sejenis, yaitu B dengan B dan AB dengan AB. Untuk yang pertama itu B kuadrat dikurangi 3AB. Nah, B kuadrat dikurangi 3AB. Berarti kan 1. B kuadrat itu kan berarti variabelnya kan B. Berarti koefisiennya itu 1. Berarti yang ini juga 3B koefisiennya 3. 1 dikurangi 3 kan minus 2. Tinggal dikalikan dengan B kuadrat. Untuk yang AB pun sama, namun ini tambah, berarti 3AB tambah 5AB. Sama 2AB tambah 5AB, berarti 2 tambah 5 kan 7. AB-nya tinggal tulis lagi. Jadi itu dengan mudah, berarti kita menentukan terlebih dahulu mana suku sejenisnya terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga itu perkalian dan pembagian antar bentuk aljabar. Pada saat kita melakukan perkalian dan pembagian antar bentuk aljabar, terlebih dahulu lakukan pengelompokan koefisien, kemudian kelompokan variabel-variabel yang sama. Tuliskan variabel dalam urutan abjad dan pangkat dalam urutan lebih kecil ke besar. Untuk diingat, operasi dalam variabel harus diselesaikan terlebih dahulu. Contoh, tulislah dalam bentuk paling sederhana, yaitu dari 2AB dikali min 3BC. Jadi kita pertama-tama kalikan terlebih dulu angkanya terlebih dahulu ya. 2 kali min 3, min 6. Nah, nanti kita tulis variabelnya. Kan ada A, berarti dikali A kali B. Nah, dikali lagi B, dikali C. Ini kan B-nya ada 2, otomatis B kuadrat. Tadi sudah saya jelaskan, berarti min 6 dikali A dikali B kuadrat dikali C. Jadi min 6AB kuadrat C.
Selanjutnya itu penggunaan aljabar untuk menyelesaikan masalah. Dalam perhitungan sehari-hari sering dijumpai persoalan yang pemecahannya menggunakan matematika. Mula-mula soal itu diterjemahkan ke dalam model matematika, lalu dirumuskan menjadi bentuk aljabar ataupun persamaan matematika sehingga mudah diselesaikan. Contohnya itu, diketahui usia ayah 4 kali usia anaknya. 5 tahun kemudian, usia ayah 3 kali usia anaknya. Tentukan masing-masing umur ayah dan anaknya. Penyelesaiannya yaitu dimisahkan terlebih dahulu umur, karena ini akan mempermudah dengan adanya variabel karena kita belajar aljabar. Untuk umur ayah itu X dan untuk umur anak itu Y. Nah, diperolehkan tadi diketahui umur ayah itu sama dengan umur 4 kali anaknya. Berarti X sama dengan 4Y. Sedangkan umur persamaan kedua itu umur ayah ditambah 5 tahun sama dengan umur 3 tahun umur dari anaknya ditambah 5 tahun. Jadi kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kan persamaan satunya itu X sama dengan 4Y. Otomatis X yang persamaan 2 ini kita ganti dengan 4Y. Jadi tinggal ganti saja 4Y ditambah 5 sama dengan 3 dikali Y, ininya sama. Berarti 4Y tambah 5 sama dengan 3Y, kita kali pelangi tambah 15. Jadi kita peroleh kan 4Y, kita pindah ruaskan menjadi kan min 3Y, berarti Y. Sedangkan 15 dikurangi 5, kita pindah ruaskan jadi 10, jadi Y sama dengan 10. Untuk Y sama dengan 10, maka jadi umur anaknya itu 10 tahun, maka umur ayahnya itu kan tadi diketahui dalam persamaan pertama itu umur ayah sama dengan 4 umur anak. Jadi umur ayah adalah 40 tahun dari 4 kali 10, 40 tahun. Jadi umur ayah 40 tahun sedangkan umur anaknya 10 tahun. Selanjutnya kita akan membahas kuis. Yang pertama, bentuk sederhana dari 5X ditambah 3Y dikurangi 2 dikurangi X ditambah Y dan ditambah 2. Mana variabel yang sama, yaitu 5X dengan X. Karena kan ini minus, berarti 5 dikurangi 1, 4. Untuk Y 3Y ditambah Y, berarti 3 ditambah 1 kan 4. Berarti 4X ditambah 4Y karena ini. Nah, tinggal tadi itu dilanjutkan dengan min 2 ditambah 2, itu kan kosong. Tuh habis, berarti isinya adalah 4X ditambah 4Y. Apakah benar? Jadi kita buktikan. Ya, benar. Selanjutnya nomor 2. Tentukan hasil perkalian dari min 3X tambah 2 dikali X min 5. Cara ini bisa dilakukan dengan cara yaitu kali pelangi. Misalkan min 3X kali X yaitu min 3X kuadrat. Mana yang dengan X kuadrat? Nah, ini. Lalu kita kalikan min 3X dengan min 5. Berarti kan tambah 15X. Ini dikalikan berarti 2X. 15X tambah 2X berarti kan 17X. Lalu 2 dikali dengan min 5. Berarti isinya ini. Ya, benar. Selanjutnya, untuk soal-soal dari nomor 3 hingga nomor 5, saya sudah berikan. Silahkan kalian isi jawaban itu di kertas, nanti kita kumpulkan ataupun kita menjawab di kuis ini, di PPT ini. Nanti saya berikan PPT ini di Edmodo di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.